Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh Masjid Nurul Iman, Desa Bonto Tengah, Kecamatan Bontoran, Kabupaten Selayar yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Atau kita bisa katakan situjen-tujenna kareng Allah taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Karena hidup ini juga adalah nikmat. Dan karena kita masih hidup, maka pasti Allah masih memberikan seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Punala busuk mimpa anjani kanaya kebutuhan hidup tak pasti mati. Ya. Tapi karena masih ada rezeki kita, maka Allah masih hidupkan kita di dunia ini. Kemudian kita tadi membaca doa, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa Pak, bukan doa biasa. Nabi katakan setiap kau bangun dari subuh, baca doa ini. Karena kalau kita tidak baca doa ini, maka kita akan malas melaksanakan ini agama. Jadi penting sekali. Mari kita lihat ini doa. Sederhana saja, tapi ini menuntun kita untuk taat kepada Allah. Kita katakan segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya dan mematikan saya, atau menghidupkan kami dan mematikan kami. Ini kan keyakinan Pak, bahwa yang menghidupkan kita adalah Allah dan yang mematikan kita adalah Allah, dan yang terakhir itu menentukan wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi pernah sadar kita bahwa ini kehidupan pasti berakhir dan kita semua akan kembali kepada Allah, maka pasti akan kita taat luar biasa kepada Allah. Karena semua apa yang kita kerjakan di dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Sebesar apapun, sekecil apapun amal yang kita kerjakan, pasti Allah perlihatkan. Dan sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, itu pasti Allah akan perlihatkan. Tidak ada yang tersembunyi Pak. Semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia, maka semua perbuatan kita itu disorting Pak. Disorting seperti ini. Kalau sorting seperti ini kan masih di depan, tapi itu sortingannya Allah nanti di akhirat. Kemana mata kita melihat, itu pasti ada di situ. Ada dari belakang, dari muka, dari kiri, dari samping, atas, bawah, enggak ada yang lepas. Sekecil apapun perbuatan kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main, Pak. Kehidupan yang menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perlu dipahami lebih awal, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, bahwa anjoni kanaya Pak rupa tahu
tiai rupa tawa ni kanaya makhluk lino, makhluk dunia tena. Tapi setujuan-tujuanan jadi kanaya rupa tahu makhluk akhirat. Jadi kita ini manusia adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Kita di dunia ini hanya singgah sebentar saja. Sebentar saja Pak kita singgah di dunia. Nabi bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umurnya umatku antara 60 atau 70. Itulah rata-ratanya umat Nabi. Mungkin ada yang lewat 70 tidak seberapa, ada yang kurang 60 tidak seberapa. Rata-ratanya orang meninggal itu umat Nabi 60-70 tahun. Jadi bapak-bapak yang umur 60 ini siap-siap mungkin Pak Di. Iya. Dekat mi itu Pak, siap-siap. Hadirin yang mulia, nah itu yang dimaksud Pak 60-70 tahun tidak seberapa itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Jadi satu hari nanti di akhirat 1000 tahun di dunia baru sama. Jadi kalau kita hidup di dunia ini 60 atau 70 tahun itu paling 1 jam setengah saja. 1 jam atau 1 jam setengah. Karena coba kalau kembali adik-adik 1000 dibagi 24 karena satu hari itu 24 jam. Kalau 1000 dibagi 24 itu hasilnya itu adalah 61,3. Jadi sebenarnya 40,3. Jadi 41 tahun itu baru 1 jam. Jadi kalau kita berumur 60 hanya 1 jam setengah saja. Jadi kita hidup di dunia ini 1 jam setengah saja untuk menikmati apa yang akan kita kerjakan di akhirat. Jadi sebentar kita bekerja di dunia ini 61 tahun, 70 tahun, tetapi selama-lamanya akan kita nikmati di akhirat. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita hidup di dunia ini bukan main-main Pak. Tetapi kehidupan ini menentukan apa yang terjadi di akhirat. Karena di akhirat hanya 2 tempat. Tidak ada tempat yang lain Pak. Yang pertama adalah surga. Yang kedua adalah neraka. Tidak ada tempat yang lain. Itu saja 2. Jadi kalau di akhirat nanti kita di surga, kita tanya malaikat, "Keman juga angkur?" Ini karena ya Pak Firdaus. Kalau dicari ini Pak di surga tidak ada, jangan pakai cari, ada di neraka itu. Iya. Karena 2 di tempat saja, surga, neraka. Di mana kita berada di akhirat, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya 1 kali ini saja. Jadi sekali lagi, kehidupan di dunia ini menentukan apa yang terjadi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala hanya menunjukkan wahadainahun najdain, aku tunjukkan 2 jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Aku tidak paksa kata Allah. Silakan Anda milih. Tapi kalau kau menjalani ini memang agak susah. Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Tapi kalau kau sampai di sana, kau akan bahagia selama-lamanya. Kalau di sini memang terasa nikmat, enak kau lakukan, tetapi di ujung perjalanan sana kau akan sengsara, tidak punya batas waktu. Mana yang kita pilih Pak? Kita susah 60-70 tahun tapi bahagia selama-lamanya. Atau 60 tahun kita enak tapi kita akan menderita selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, saya hanya ingin mengingatkan sederhana begini. Bahwa kalau kita melaksanakan ini agama kadang-kadang memang susah Pak. Saya kasih contoh saja ibadah haji. Kalau orang mau pergi haji Pak, luar biasa itu perjuangannya. Mulai meninggalkan Indonesia banyak persoalannya. Kemudian terbang dengan 9 jam menuju ke Mekah. Di Mekah itu tidak main-main Pak, tidak santai-santai. Tanya maki yang kembali dari haji, luar biasa perjuangannya.
tawaf berdesak-desakan, salat setengah mati banyaknya orang, 2 juta orang lebih Pak, melempar jumrah, wukuf di Arafah, itu susahnya luar biasa itu Pak. Tapi perlu diingat, yang namanya kesusahan itu pasti akan berakhir, tetapi pahalanya tidak pernah akan berakhir. Bapak kalau sudah pulang dari Mekah, itu kesusahan-kesusahan itu sudah hilang semuanya. Tapi pahala daripada salat kita di Mekah, ibadah kita di Mekah, itu tidak akan berakhir, akan seterusnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat dosa, coba berbuat dosa, berzina, minum khamar, itu memang terasa enak mungkin. Tetapi enak ini, kesenangan ini itu akan berakhir, tapi dosanya akan berlangsung sampai memasukkan kita ke neraka. Ini perlu dipahami. Jadi purna agama yang coba digaukan memang susah, tapi kesusahan ini pasti akan berakhir, tapi pahalanya tidak akan berakhir, akan sampai seterusnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbuat dosa memang enak dan senang, tapi kesenangan itu pasti akan berakhir sebentar saja, tapi dosanya akan terus menerus sampai ke akhirat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berpikir, apa yang mau kita lakukan? Kita mau susah-susah beribadah tapi pahalanya seterusnya ada, atau kita mau senang-senang, kesenangan ini akan berakhir tapi dosanya terus mengalir sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main. Makanya itu tadi doanya, wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah saya akan kembali. Kalau kesadaran ini Pak yang datang ketika kita bangun, maka insya Allah akan mengantarkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya itu Pak, doa. Bahkan siapapun orang tidur Pak, apakah ulama, apakah cendekiawan atau ustaz, kalau dia tidur, hadis Nabi mengatakan pasti diikat itu dengan 3 ikatan. Dan ikatannya iblis ini nanti lepas dengan 3 amal. Pertama, kalau kita baca doa, putus 1. Ambil air wudhu, putus 2. Kemudian sholat 2 rakaat, apakah itu sholat tahajud atau sholat sunat subuh atau sholat subuh, maka putus semuanya. Tetapi kalau orang tidak baca doa, berarti ada satu yang tidak putus. Inilah yang menyebabkan kita malas untuk beribadah. Makanya ulama katakan, kalau kita lupa berdoa ketika bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita lupa, kapan saja kita ingat, mungkin di kantor, ku lupa tadi berdoa, langsung kita berdoa. Atau kita di kebun, kayaknya saya lupa tadi berdoa waktu bangun, langsung baca itu. Sehingga ikatan yang mengikat kita ini itu lepas. Sebab kalau kita tidak berdoa, tidak lepas itu Pak. Dan sekali lagi, inilah salah satu penyebab kenapa orang sekarang ini malas mengamalkan agama, karena tidak mengistiqomahkan baca doa ketika dia tidur, bangun tidur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Bapak-bapak, kalau kita merenung lebih jauh, sebenarnya kita kaya raya sebenarnya ini. Bayangkan, salat sunatnya saja yang kita kerjakan tadi itu sudah lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Bayangkan, kira-kira Bapak-bapak, kalau Bapak dikatakan semua daerah Bonto tangan nih, semuanya milik Bapak, kira-kira kaya kita? Kalau kita semua punya ini. Nah ini kalau kita sembahyang subuh, bukan Bonto Tangga Pak, bukan Selayar, bukan Sulawesi, bukan Indonesia, seluruh dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan salat 2 rakaat. Yang mengatakan kata-kata ini bukan manusia biasa.
manusia yang terbukti dalam sejarah sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia tidak pernah keluar kata dusta dari mulutnya. Dialah yang mengatakan salat 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Maka hadirin yang mulia, itu baru salat sunnatnya. Bagaimana dengan salat berjamaahnya? Dikatakan kalau kita salat berjamaah itu nilainya 27. Kalau kita salat sendiri kan 1. Kalau berjamaah 27, berarti 27 dunia. Luar biasa, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mau saya tekankan sedikit tentang salat berjamaah ini. Kadang-kadang karena Allah menyuruh kita untuk beribadah, ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat, dan salat yang paling tinggi nilainya adalah salat berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya salat berjamaah ini. Nabi katakan bahwa salat sendiri nilainya 1, berjamaah nilainya 27. Berarti kalau 5 kali kita salat sendiri, Pak, itu cuma 5 kita dapat. Tapi kalau kita berjamaah 5 kali, 5 kali 27 135. Berapa bedanya? Jauh sekali bedanya, Pak. Kalau Bapak salat sendiri 1, berjamaah 27. 5 kali sendiri dapat 5 kali berjamaah 135 dunia. Tapi kalau kita bilang dunia tidak masuk di akal, Pak. Pecah kepala, nggak bisa berpikir itu. Tapi kalau kita larikan ke sederhana, seandainya begini. Siapa yang sholat sendiri dapat 1 juta rupiah. Kalau dia berjamaah dapat 27 juta rupiah. Kira-kira menyesal Pak? Ini dapat 1 juta, kita dapat 27. Kalau 5 kali kita sholat sendiri, berarti dapat 5 juta saja. Tapi kalau 5 kali kita berjamaah, berapa kita dapat? 135 juta. Berapa bedanya? 130 juta. Menyesal luar biasa, Pak. Iya. Inilah bapak-bapak perlu dipahami bahwa orang yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah akan menyesal nanti di akhirat. Beda sekali, Pak. Bedanya 130 juta 1 hari. Kalau 1 bulan luar biasa. 5 kali 30 hanya 150 juta. Tapi kalau 5 kali 27 juta berapa hasilnya? 4 miliar, Pak. 50 juta. Luar biasa jauhnya. Kira-kira menyesal Ki? Menyesal, itu baru 1 bulan. 1 tahun. Hadirin yang mulia, maka oleh karena itu jangan sampai, Pak, kita tidak melaksanakan salat ini dengan berjamaah, pasti akan kita menyesal di akhirat. Tidak lama kita hidup di dunia, 1,5 jam saja. Tetapi akhirat bukan 1,5 jam, Pak, selama-lamanya. Maka oleh karena itu bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada hadis Nabi mengatakan begini. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang salat berjamaah 2 di waktu dingin, Nabi katakan aku jamin surga kepadanya. Tolong dipelihara ini 2 salat betul-betul. Yang pertama itu adalah salat subuh berjamaah. Yang kedua salat asar berjamaah. Siapa yang menjaga 2 salat ini, yaitu subuh berjamaah dan asar berjamaah, kata Nabi, aku jamin surga kepadanya. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 salat di waktu dingin dengan berjamaah, aku jamin surga kepadanya. Maka hadirin yang mulia, tapi kalau kita berpikir, kenapa Nabi cuma sebut 2, Pak? Karena inilah 2 salat yang paling susah. Inilah 2 salat yang paling susah dilakukan dengan berjamaah. Yang pertama subuh berjamaah, Pak. Kita masih enak-enak tidur, masih dingin, kenikmatan. Kemudian azan orang, itu berat. Mengaji, salawat, itu berat.
Tetapi karena ini berat, pahalanya besar. Pahalanya besar. Jadi kalau orang sudah terbiasa salat berjamaah subuh Pak, yang lainnya gampang. Yang kedua asar. Asar ini susah sekali Pak untuk berjamaah itu. Kita capek-capek bekerja di kantor, di kebun, di sawah, di laut. Kita capek-capek, kemudian kita pulang langsung mau salat berjamaah asar. Luar biasa susahnya itu. Makanya kenapa Nabi cuma sebut 2? Karena kalau 2 ini sudah mampu kita kerjakan, subuh berjamaah, asar berjamaah, maka semua salat mudah dilakukan dengan berjamaah Pak. Lohor gampang, apalagi maghrib isya mudah sekali dilakukan dengan berjamaah. Yang sangat susah dilakukan berjamaah adalah subuh dan asar. Makanya Nabi tekankan di sini, siapa yang mampu menjaga 2 salat ini dengan berjamaah, subuh, asar, aku jamin surga kepadanya. Karena kalau kedua salat ini sudah bisa dilakukan dengan berjamaah, maka seluruh salat itu pasti gampang dilakukan dengan berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya untuk senantiasa kita saling mengingatkan begitu pentingnya yang namanya Pak salat subuh ini berjamaah untuk kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam memang kita katakan bahwa agama ini sebenarnya kebutuhan. Tapi masih ada bertanya bagaimana tentang kewajiban. Saya katakan Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau kita menganggap ini agama sebagai kewajiban, itu masih ada paksaan-paksaan di dalamnya itu. Ini wajib, berarti harus. Kalau kita masih menganggap agama sebagai suatu kewajiban, keharusan, belum ada kenikmatan untuk kita beribadah. Tapi kalau kita sudah menganggap bahwa agama ini adalah kebutuhan rohani saya, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam mengamalkan itu agama. Karena kita yakin agama ini adalah kebutuhan saya. Tapi kalau kita masih menganggap sebagai kewajiban, belum akan terasa nikmat ini agama. Agama memang adalah kewajiban, tetapi pada hakikatnya bukan kewajiban. Itulah kebutuhan rohani manusia. Dan kalau manusia tidak mengamalkan agama, maka rohaninya akan menderita sebagaimana fisiknya menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka Bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita merasakan kenikmatan ini Pak dalam mengamalkan ini agama? Sebenarnya itu salat itu enak Pak, enak sekali terasa. Buktinya bagaimana salat itu enak. Coba lihat Nabi. Kalau Nabi itu salat Pak sampai bengkak-bengkak kakinya itu enggak terasa itu. Enak dia melaksanakan salat. Bahkan tidak usah Nabi, kita lihat Ali radhiyallahu anhu pernah dalam satu perang dia kena anak panah Pak. Itu anak panah menancap di tubuhnya. Kalau itu dipegang anak panah luar biasa sakitnya itu. Sehingga dikatakan oke, Ali kalau dipegang itu anak panah sakit, jangan sentuh. Nanti kalau dia salat kita cabut. Apa yang terjadi Pak? Ketika Ali salat, Allahu Akbar, luar biasa tenangnya jiwanya. Dicabut itu anak panah Pak tidak terasa. Berarti ada suatu kenikmatan luar biasa itu, mengalahkan sakitnya itu Pak. Memang ini anak panah sakit, tapi kenikmatan salat lebih nikmat dibanding dengan ini dicabut, tapi tidak terasa. Kenapa? Karena rohani merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, karena manusia ini memang Pak makhluk 2 dimensi, 2 unsur. Jadi ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Rohani ini sebenarnya Pak yang menentukan. Jadi Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, perlu dipahami bahwa yang menentukan ini kehidupan sebenarnya rohani. Kalau rohani Pak tidak ada gunanya ini fisik. Mata masih ada tidak melihat. Kaki masih ada tidak bisa jalan. Tangan masih ada tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau rohani sudah pergi. Jadi yang bisa menggerakkan semua ini adalah rohani.
yang merasakan pahit, yang merasakan manis, itu sebenarnya rohani. Ini fisik, ini tidak. Kalau rohani ini sudah pergi, ini orang mati biar dipukul Pak, dia tidak rasa apa-apa. Inilah yang kesalahan terbesar orang sekarang ini, tidak mengurus rohaninya. Padahal agama ini datang adalah untuk rohani kita. Maka hadirin yang mulia, jadi kalau kita mau merasakan ini salat misalnya, hadis Nabi mengatakan begini, wa idza kumta ila shalah fatayakkan annahu salatun muwaddaun. Kalau kau merasakan kenikmatan itu salat, maka kalau kau salat, anggaplah itu salatmu sebagai salat yang terakhir, tidak ada lagi waktu untuk salat. Maksudnya, kalau kita salat subuh misalnya, kita yakin inilah salat saya yang terakhir. Sebentar setelah salat subuh, malaikat akan cabut nyawa saya. Kalau kita yakin seperti itu Pak, sempurna itu salat itu, kita akan kerjakan baik, takbir, ruku, i'tidal, sujud. Karena kita yakin inilah salat saya yang terakhir. Kalau ada keyakinan apapun yang kita kerjakan, kemudian kita yakin bahwa ini adalah yang terakhir, maka kehidupan kita di dunia ini akan terasa nikmat. Karena kita menganggap bahwa ibadah ini untuk kita dan kita menganggap sebagai ibadah yang terakhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya mudah dipahami, kenapa sebenarnya Pak kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh puasa? Untuk apa sebenarnya ini ibadah? Untuk apa taat kepada Allah? Atau saya kasih contoh begini. Bapak-bapak, kira-kira kalau ada orang yang kasih kita tanah 1 hektar, ini Densi Jaya, ini tanah 1 hektar saya kasih gratis. Kira-kira gembira ki Pak? Pasti gembira. Kemudian di tengah-tengah ya tanah 1 hektar itu, dia bangun rumah yang sangat mewah, mungkin harganya miliaran. Dia bilang, Densi Jaya, itu tanah saya kasih ki gratis, itu rumah yang ada di tengah-tengahnya yang saya bangun, ku kasih ki juga gratis. Ambil itu semua. Kemudian saya mau kasih ki hadiah. Setiap bulan saya akan kasih ki uang 20 juta 1 bulan. Kira-kira luar biasa gembiranya Pak kita. Nak kasih ki tanah, nak kasih ki rumah, nak kasih ki uang 1 bulan. Saya yakin Pak, kalau ada orang yang seperti ini, apapun yang disuruhkan, apapun yang diperintahkan, pasti kita kerja. Orangnya baik. Nak kasih ki tanah, nak kasih ki rumah, nak kasih ki uang, pasti kalau apa yang disuruhkan dan kita bisa lakukan, pasti kita kerjakan Pak. Kalau dia bilang begini, saudaraku yang sejaya, ada tanah itu saya kasih, ada rumah, ada uang setiap bulan saya kasih 20 juta. Hanya satu yang saya minta, di belakang rumah kamu itu banyak bibit pohon di situ. Kau tanamlah di sekitar rumahmu ini, karena ini kan rumah pekarangan rumahmu ini ada 1 hektar. Kau tanamlah itu pohon-pohon itu, ada rambutan, ada mangga, ada durian, macam-macam lah. Kau tanam di sekitar rumah kamu. Tetapi kalau ini semuanya berbuah dan ada hasilnya, semuanya untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira Bapak mau tanam? Saya yakin keterlaluan Pak kalau tidak tanam. Sudah dikasih rumah, dikasih tanah, dikasih uang, disuruh hanya tanam itu pohon-pohon. Dan kalau dia bilang ada hasilnya, ada buahnya, semua untuk kamu, pasti kita katakan keterlaluan itu orang kalau dia tidak tanam itu. Itu masuk logika Pak. Sederhana saja itu. Hadirin yang mulia, mari kita lihat kepada Allah supaya kita sadar sungguh-sungguh Bapak-bapak. Buka surah Al-Waqiah. Ini surah Al-Waqiah Pak. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan saudara, kalau kita mau dilancarkan rezeki, maka baca surah Al-Waqiah 1 kali dalam 1 hari. Mau pagi, mau siang, mau malam. Yang jelas baca surah Al-Waqiah dalam 1 hari, Nabi katakan, insya Allah rezekimu akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Pak,
ketika disampaikan ini hadis kepada mereka, maka semua anak-anaknya, semua istrinya itu baca surah Al-Waqiah itu, Pak. Dan Bapak buka sejarah Islam, ketika Islam ini pindah ke Madinah dan berkembang luar biasa, maka seluruh kekayaan daripada dunia ini, Pak, akan datang ke sana. Bapak mungkin pernah naik haji. Coba kira-kira kalau di Mekah, Pak, buah-buahan apa yang tidak ada? Semuanya ada. Makanan apa yang tidak ada, Pak? Semuanya ada. Dari mana mereka? Itu dari hasanah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, jadi mari kita lihat dalam surah Al-Waqiah. Dalam surah Al-Waqiah itu Allah katakan begini. Wahai manusia, kau lihat asal penciptaanmu. Ketika engkau diciptakan oleh Allah di dalam perut ibu kamu, siapa yang ciptakan? Bapak ibumu atau Allah yang ciptakan? Bayangkan, Pak, itu hebatnya itu penciptaan manusia. Jadi saya itu kalau kemana-mana, apakah di dunia di Jakarta, di Singapura, di Malaysia, sampai ke India, biasa aja, Pak, itu. Kalau lihat bangunan yang 50 tingkat, saya tidak pernah heran, biasa saja. Karena itu kan ada bahan bakunya, ada semennya, ada batunya, ada besinya, disusun sedemikian rupa, selesai sudah. Sebenarnya yang mengherankan itu manusia itu. Bagaimana bisa, Pak? Manusia itu asalnya air setetes itu, Pak. Air setetes kemudian dipelihara oleh Allah di dalam perut. 40 hari itu menjadi daging, darah. 40 hari menjadi daging. 40 hari baru berbentuk menjadi manusia. Ketika 4 bulan, maka Allah katakan fayamfuhu fihi ruh, baru ditiupkan roh, barulah hidup ini. Jadi pada hakikatnya manusia itu sudah utuh ketika 4 bulan, Pak. Karena di situ baru Allah tiupkan roh. Maka hadirin yang mulia, bayangkan, Pak, dalam Al-Quran dikatakan, aku menciptakan manusia dalam kegelapan berlapis-lapis gelap, Pak. Itu perut perempuan, itu gelap, Pak. Dan yang namanya rahim, itu adalah yang paling tersembunyi di dalam perut perempuan. Disitulah manusia diciptakan. Dan tidak ada cahaya. Kira-kira, Pak, ini masjid waktu dibangun malam hari, tidak ada lampu? Nggak mungkin, Pak. Apa yang kita mau bikin, Pak, itu harus ada cahaya. Tapi Allah menciptakan manusia tidak ada cahaya. Di dalam kegelapan berlapis-lapis gelap. Tapi lihat ciptaan yang namanya manusia. Sempurna luar biasa, Pak. Tidak pernah kita lihat mata ada di paha, Pak. Tidak pernah ada telinga turun ke paha sini, tidak ada. Semua ciptaan manusia ini luar biasa. Apa kita tidak sadar, Pak, bahwa coba dari air yang setetes diproses 9 bulan 10 hari, lahir kita seperti ini. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa baca Quran, ada yang bisa main bola, luar biasa dari air yang setetes. Dan bahkan dikatakan manusia diciptakan dari air yang hina, Pak. Mimma'in mahin, air yang hina. Buktinya itu sperma, Pak. Sekalipun dikumpul 1 gelas, tidak ada orang yang mau minum itu. Begitu jeleknya. Presiden dari situ, rakyat biasa dari situ, semua orang dari air yang hina. Kenapa ketika kita lahir di dunia mau sombong dalam kehidupan? Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dan tahukah kita, Pak, sekarang ini di dunia 1 hari itu, karena penduduk dunia sekarang ini 8 miliar, 1 hari di dunia ini orang lahir 1 juta, Pak. Seluruh dunia. Berapa orang lahir di Selayar? Berapa orang lahir di Sulawesi Selatan? Berapa orang lahir di Indonesia? 1 dunia itu 1 hari itu 1 juta. Berarti tadi malam Allah ciptakan 1 juta jantung, 1 juta paru-paru, 1 juta pasang mata, 1 juta ginjal. Luar biasa Allah ini menciptakan segala-galanya. Itu baru manusia. Dan dalam pengetahuan anak-anak kita di SD mengatakan di dunia ini ada 18.000 jenis makhluk. Kira-kira hari ini, Pak, berapa kambing yang lahir? Berapa sapi? Berapa
ikan di laut, berapa udang, berapa cumi. Luar biasa banyaknya Pak. Allah ciptakan semuanya ini. Jadi Allah tidak pernah berhenti untuk menciptakan sesuatu Pak. Allahu Akbar. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita coba Pak, kalau saya di adik-adik mahasiswa, kalau di kampus, kadang-kadang saya bilang begini, ada ayat dalam Al-Quran begini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk Pak. Ini kenapa? Mari kita berpikir Pak. Kenapa ciptaan kita begini hebatnya ini? Untuk apa itu? Inilah sebenarnya yang tidak difahami oleh banyak orang. Allah menciptakan bentuk seperti ini itu untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak ada yang bisa kerjakan hanya manusia. Itulah Ali radhiyallahu anhu. Itu Ali Pak, kalau sudah terdengar asang itu mukanya pucat itu. Gemetar dia punya badan kalau dia sudah mendengar asang. Orang bilang, kenapa kok ini kan asang Ji? Dia bilang, kau tahu, ini salat yang akan kita kerjakan. Inilah yang ditawarkan kepada gunung, gunung tidak mau. Ditawarkan kepada langit, langit tidak bisa. Ditawarkan kepada bumi, bumi tidak bisa. Yang bisa mengerjakan hanya manusia. Jadi itu yang namanya Pak salat. Tidak ada yang bisa kerjakan hanya manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ini ibadah. Tidak ada yang bisa kerjakan hanya manusia. Binatang tidak bisa, tumbuh-tumbuhan tidak bisa, burung-burung tidak bisa. Yang bisa mengerjakan hanyalah manusia. Begitu hebatnya ini salat, sehingga satu kali salat Allah nilai lebih baik dibanding dengan dunia ini. Makanya jangan pernah meninggalkan ini amalan yang luar biasa. Hadirin yang mulia, mari kita lihat sederhana yang lebih jauh. Dalam surah Al-Waqiah dikatakan, wahai manusia, kalau kau menanam sesuatu, lihat yang kau tanam. Siapa yang tumbuhkan? Kau yang tumbuhkan atau Allah yang tumbuhkan? Lihat Pak, kalau kita tanam padi misalnya, siapa yang tumbuhkan itu padi? Petani atau Allah? Siapa yang kasih buah? Petani atau Allah? Lihat kita pohon pepaya, ada buahnya. Siapa yang kasih buah? Tukang kebun atau Allah? Kita yakin semuanya ini Allah yang berikan. Jadi yang kita makan Pak, Allah yang kasih. Yang kita minum air Pak, Allah yang kasih. Dan air itu sebenarnya bukan, orang mengatakan dari laut, dari sungai. Sebenarnya itu air dari atas Pak. Dari awan-awan itu. Makanya kemarin waktu naik pesawat itu, karena belum musim hujan, masih berada di bawah awan. Makanya kita agak takut-takut lihat ke bawah. Hadirin yang mulia, pernah bapak-bapak lihat itu kalau banjir? Kalau banjir itu air luar biasa banyaknya. Dari mana itu Pak? Itu dari atas itu. Dan bapak pernah lihat tangki-tangki bensin, yaitu Pertamina, itu tidak seberapa itu beratnya itu, besarnya. Dia bilang isinya 15.000 liter, berarti 15 ton itu. Padahal kecil itu. Kira-kira awan yang di atas itu Pak, kalau hujan, itu air hujan berapa ton itu? Mungkin 100 ton, mungkin 200 ton. Itu terbang-terbang di atas itu awan. Itu air itu. Pertanyaannya siapa yang tahan? Dia tidak jatuh. Terbang begini. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah turunkan itu air Pak, dia turunkan setetes demi setetes, setetes demi setetes. Coba 200 ton Pak, langsung kasih turun satu kali, hancur ini masjid Pak. Allah sayang kepada kita. Makanan Allah berikan, minuman Allah berikan, kesehatan Allah kasih. Bahkan ada satu nikmat Pak. Ada satu nikmat yang Allah berikan. Kalau ini hilang, mati semua manusia Pak. Apa itu? Ini nikmat udara. Bapak duduk di sini, ini udara masuk, keluar. Pertanyaannya siapa yang kasih masuk Pak? Siapa yang kasih keluar Ki? Bapak tidur tadi malam, ini udara masuk, udara yang keluar ini. Sampai sekarang Pak, dunia orang-orang pintar, orang-orang pendidikan, orang-orang ilmu pengetahuan, tidak ada yang tahu sampai sekarang atas perintah siapa ini udara masuk dan atas perintah siapa ini udara keluar. Hanya Al-Quran yang memberi jawaban bahwa semua kejadian-kejadian di dunia ini tidak bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala.
masuk keluarnya nafas dalam tubuh kita, itu karena izin dan kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau udara ini hilang Pak, jangankan 1 hari, 1 jam, 10 menit ini udara hilang, habis yang namanya manusia. Coba bayangkan Pak, udara ini satu saja nikmat, tidak ada apa-apanya kita. Allah kasih dengan gratis. Mari kita lihat, yang kita makan Allah berikan, yang kita minum Allah kasih, kesehatan Allah kasih, udara Allah kasih. Sekarang apa yang Allah minta? Wahai hambaku, semuanya itu saya kasih gratis. Cuma satu yang saya minta, laksanakan perintahku, kau beribadah kepadaku. Kau beribadah kepadaku, tapi ingat, kalau kau beribadah kepadaku, itu ada pahalanya. Dan pahalanya untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira Pak, keterlaluan enggak kalau orang tidak beribadah? Keterlaluan enggak orang kalau tidak sholat? Makanannya Allah kasih, minuman Allah kasih, udara Allah kasih, kesehatan Allah kasih. Disuruh salat Pak 5 menit. Kemudian dia katakan kalau kau salat ada pahalanya, pahalanya untuk kamu. Kira-kira sangat keterlaluan itu manusia kalau dia tidak salat. Sama tadi, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih uang, hanya disuruh tanam pohon-pohon. Kemudian kalau dia tidak tanam, kita katakan keterlaluan ini orang. Lebih keterlaluan manusia kalau makanannya, minumannya, udara, kesehatan Allah kasih semuanya, disuruh salat 5 menit saja, kemudian tidak salat. Betul-betul ini manusia ini luar biasa keterlaluannya kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, inilah yang harus kita pahami, bahwa ibadah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah kasih kita segala-galanya. Sebagaimana tadi dia tanam semua itu sebagai bentuk syukur bahwa orang ini sangat baik, memberikan saya tanah, memberikan saya rumah, memberikan saya uang. Maka Bapak, kalau kita meyakini bahwa semua perintah Allah seperti ini, maka enak melaksanakan ini agama. Inilah yang dimaksud bahwa agama itu bukan kewajiban, tapi adalah agama kebutuhan hidup kita. Di dunia kalau kita beragama, di akhirat akan masuk surga dengan seenak-enaknya. Maka hadirin yang mulia, sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan begini. Apakah kita ini baik atau tidak, beriman atau tidak? Sederhana saja Pak. Kira-kira bapak-bapak, kalau kita sendiri apa yang kita kerjakan? Kalau kita berada di tempat yang ramai, apa yang kita kerjakan? Kalau ketika kita berada dalam waktu ramai dan kesendirian, kita taat kepada Allah, itulah puncak keimanan. Bapak kalau banyak orang nonton HP, apa yang Bapak nonton? Tapi kalau sendiri, apa yang Bapak nonton? Jadi untuk melihat apa saya baik atau tidak, sederhana saja. Ketika saya sunyi, apa yang saya lakukan? Ketika saya berada di antara banyak orang, apa yang saya lakukan? Ketika sama yang saya lakukan kalau banyak orang dan kalau saya sunyi, itulah tanda bahwa kita betul-betul beriman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, nah untuk sampai kepada ini Pak, mungkin memang perlu pengorbanan, perlu ada usaha. Makanya satu saat nanti bapak-bapak saya anjurkan supaya bapak usahakanlah bahwa coba-cobalah Pak keluar 3 hari, itu sangat luar biasa itu. Memang kalau kita tidak dijelaskan dengan baik Pak, memang susah. Atau saya kasih contoh sebagai penutup, bahwa usaha agama itu Pak, itu luar biasa nikmatnya. Tapi orang yang menikmati itu orang yang ikut dalam usaha agama itu. Tapi kalau kita tidak coba Pak, tidak akan merasakan itu. Sama dengan coto Pak. Coto kita tahu. Kalau diceritakan coto, bahwa coto itu begini, ada dagingnya, ada bawangnya macam-macam. Nah bawa maki orang pergi makan di warung coto, tapi tidak nak kasih makan coto. Bapak tidak akan rasakan itu. Nanti kita akan rasakan itu nikmatnya coto kalau kita makan. Baru kita bicara. Pasti bicara kita baik Pak. Benar. Kalau ada orang tidak pernah makan coto, cerita coto, salah ceritanya itu Pak.
Pernah kita makan pinta, ini coto Pak, bagus sekali dari Makassar. Pernah kita makan coto? Tidak pernah. Jangan kita dengar Pak itu. Tidak. Jadi kalau orang tidak pernah makan coto jadi coto, cerita tidak salah ceritanya itu. Sama dengan usaha dakwah ini Pak. Orang keluar 3 hari, kemudian ada orang yang tidak pernah keluar cerita, tanya Ki, pernah keluar? Tidak jangan Ki Pak itu. Ceritanya palsu itu, palsu. Jadi yang mulia, jadi usaha kenabian ini nanti akan terasa nikmat apabila kita ikuti. Dan saya pribadi bapak-bapak, kalau ada di antara bapak-bapak yang mau keluar 3 hari, saya terbang ke Makassar Pak, ke sini untuk menemani bapak-bapak bagaimana menikmati agama ini 3 hari. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Apa yang saya sampaikan kalau ini benar itu pasti datangnya dari Allah, karena Allah lah sumber kebenaran. Tapi kalau ada yang salah, ada yang keliru, itu berasal dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Sebagai penutup, pegang kuat-kuat ini. Kalau kita mau enak, sederhana saja. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia, itulah surga Pak, sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.